Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Hisnul Muslim karya Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Dan pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu kita masih melanjutkan ya pembahasan tentang zikir pagi dan petangnya. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai halaman 92. Betul ya Bapak Ibu? Ya, sekarang kita akan lanjut di halaman 93. Jadi di antara rangkaian zikir pagi petang itu Bapak Ibu adalah Allahumma alimal ghaibi was syahadah fatiras samawati wal ardh rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa sirkihi wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Sudah hafal Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah hafal atau baca? Nah, kalau belum hafal baca aja, kalau belum hafal kita baca. Nah, ini kita akan bahas apa makna ya di balik zikir ini, lalu apa keutamaannya supaya kita terdorong untuk betul-betul mengamalkan, ya syukur-syukur kita bisa menghafalkannya. Jadi apa nanti fadilah atau keutamaan dari zikir ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yang pertama zikir ini berasal dari hadis Nabi riwayat Abu Daud. Di antaranya ya, atau riwayat Imam Al-Bukhari dulu. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di kitab Al-Adab Al-Mufrad ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, allimni syai'an aquluhu idza asbahtu wa amsaitu. Duhai Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku baca ketika pagi dan sore. Jadi Abu Bakar minta diajarkan suatu ilmu zikir ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pagi dan sore. Nah, kemudian Nabi menjawab, Kul, ucapkan kata Nabi, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Fatiras samawati wal ardh, yang menciptakan, pencipta langit dan bumi. Robba kulli syai'in wa malikah, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Jadi Allah itu Rob segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu dan merajai segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. A'udzubika min syarri nafsi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku ini. Nah, jadi aku berlindung kepadamu dari keburukan atau kejahatan diriku ini. Wa min syarri syaitani wa sirkih, dan dari kejahatan atau keburukan syaitan dan bala tentaranya. Kulhu, kata Nabi, ucapkan
Ya, zikir ini idza asbahta wa idza amsaita. Jika pagi dan jika sore. Jika engkau ada di pagi hari dan sore hari, wa idza akhadta madja'aka, dan apabila engkau mau tidur. Nah, ternyata ada 3 keadaan di mana kita dianjurkan untuk berzikir dengan zikir ini. Mungkin kebanyakan kita taunya ini zikir pagi petang je. Nah, ternyata dalam hadis Bukhari ini juga dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca ketika kita mau tidur. Idza akhadta madja'aka. Nah, ini hadis rawahu Al-Bukhari. Sama begitu juga dalam hadis riwayat Abu Dawud persis. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi juga sama. Nah, jadi ada 3 keadaan. Tapi memang ada 2 riwayat yang tidak disebutkan kalimat wa idza akhadta madja'aka. Yang apabila kamu mau tidur itu enggak disebut. Ya. Kalimat itu di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As itu tidak disebut. Juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As juga itu enggak ada kata wa idza akhadta madja'aka. Yang ada di riwayat Bukhari, Abu Daud dan riwayat At-Tirmidzi, tapi jalurnya dari Abu Hurairah. Nah, jadi sumber perawi hadis ini Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kalau dari Abdullah bin Amr bin Al-As hanya idza asbahta wa idza amsaita. Tapi kalau riwayat Abu Hurairah ada tambahan wa idza akhadta madja'aka. Nah, ini penting Bapak Ibu kita ketahui supaya nanti ketika kita katakanlah memberitahu seseorang, Bu atau Pak, zikir ini ya, Allahumma alimal ghaibi was syahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa sirkih wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Ini juga dibaca loh waktu mau tidur. Nah, terus kata teman kita, oh enggak, yang benar itu hanya ketika pagi dan petang. Karena misalnya dia beralasan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As itu hanya pagi dan petang, maka kita jawab iya. Kalau riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As memang hanya idza asbahta wa idza amsaita. Tapi Pak, kalau jenengan baca riwayat Abu Hurairah itu ada tambahan wa idza akhadta madja'aka, apabila kamu mau tidur. Nah, jadi ini pentingnya kita mengetahui beberapa riwayat tentang pengamalan hadis zikir ini Bapak Ibu dan sekalian. Baik. Lalu artinya berikutnya tadi ya. Aku berlindung kepada engkau dari kejahatan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan bala tentaranya. Itu ya. Nah, terus ada lanjutan wa an aktarifa ala nafsi su'an, dan aku juga berlindung dari berbuat buruk kepada diriku sendiri. An aktarifa ala nafsi su'an. Jadi kita juga berlindung kepada Allah dari zikir 2 ini Bapak Ibu, supaya kita ini tidak berbuat buruk, tidak berbuat jahat kepada diri sendiri. Au ajurrahu ila muslim, atau menyeret kejahatan ini kepada ya, sesama muslim. Au ajurrahu ila muslimin. Nah, ini zikir yang diajarkan oleh Nabi ya, ketika diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengajarkan zikir. Itulah yang disampaikan oleh Nabi kepada beliau. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, lalu apa makna yang perlu digarisbawahi ya dari zikir ini? Nah, tadi yang diawali Allahumma alimal ghaibi was syahadah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu zat yang maha mengetahui ya, segala perkara,
Semuanya Allah tahu, dan insya Allah kita tidak ragu karena ilmu Allah itu ya meliputi segala sesuatu ya. Maka sering disebut Allah itu Sami'un Alim, Allah Maha mendengar, Allah lagi Maha Alim, mengetahui. Bahkan bukan hanya yang nyata saja, yang gaib, yang tidak kelihatan saja Allah bisa tahu. Nah, itu bedanya ilmu kita dengan ilmunya Allah Ta'ala. Jadi ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu yang nyata maupun yang gaib. Kemudian Allah itu Fatiros samawati wal ardh. Kata fatoro itu artinya menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Nah, itu disebut fatir. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya. Nah, kemudian Robba kulli syai'. Allah itu Rob. Ya, Rob itu apa? Yang mengatur, yang memelihara segala sesuatu, yang mengatur manusia, jin, malaikat, benda mati, benda hidup, seluruh makhluk. Itu yang ngatur, yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, la wujuda li syai'in illa bi qudratihi wa masyiatihi, fa huwa ilahul khalqi fa huwa ilahu al khalqi kullihim, ya. La ilaha ghairuhu. Tidak ada satupun yang wujud kecuali atas atau di bawah kekuasaan Allah, kecuali wujud karena kehendak Allah. Dialah Allah, ilah seluruh makhluk. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, penjelasan dari kata Robba kulli syai'. Allah Rob pemelihara, Allah Rob yang mengatur segala sesuatu, wa malik wa malikahu, dan yang merajai ya segala sesuatu, yang membolak-balikan segala sesuatu hasba iradatihi, sesuai dengan keinginannya, wa hikmatih, dan sesuai dengan kebijaksanaannya. Itu. Jadi itu kenapa Allah sebut malikah. Syekh Al-Aini rahimahullah mengatakan alladzi biyadihi al-mulku wal ihya wal imatah. Allah lah zat yang di tangannya ada kerajaan, yang di tangannya ya menghidupkan dan mematikan. Nah, itu makna wa malika. Kemudian syahadat clear ya, sudah jelas, kita sering membahas ini bahwa tidak ada, kita bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Kemudian a'udzubika. Nah, aku mohon perlindungan kepadamu. Berlindung dari apa? Nah, dari kejahatan diri sendiri. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kejahatan diri sendiri itu sekarang sudah ada apa belum? Ada ya? Ada potensi jahat pada diri kita, ada ya? Ada. Nah, maka kita mohon perlindungan dari kejahatan diri kita. Apa sih kejahatan diri kita itu? Ya, kejahatan jiwa kita gitu. Kita punya jiwa. Jiwa kita ini kalau tidak dibersihkan, dia jahat. Maka ada yang disebut nafsun ammaratum bisu, jiwa yang senantiasa menyuruh kita berbuat buruk. Ada yang mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang mutmainnah itu yang senantiasa dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh ya rugilah orang yang mengotori jiwanya.
Nah, jiwa itu bisa baik, bisa buruk. Nah, di sini kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan, keburukan jiwa kita. Yang disebut tadi, nafsun ammaratun bisu, jiwa yang senantiasa menyuruh kita berbuat buruk. Apa konkretnya jiwa yang buruk itu? Yaitu jiwa yang senantiasa menyeret-nyeret kita, narik-narik kita untuk ngikutin syahwat, untuk mengikuti syahwat kita, karena setiap kita punya syahwat. Nah, itulah yang dimaksud sarru nafsi, kejahatan atau keburukan jiwa. Jiwa yang senantiasa nyeret kita untuk mengikuti syahwat atau mengikuti subuhat. Subuhat itu yang samar-samar, mengikuti yang tidak jelas, tidak ada tuntunannya. Nah, itu namanya keburukan. Sebenarnya sudah jelas yang ditunjuki oleh Allah begini, yang disampaikan Rasul A misalnya, tapi kita kok cenderung untuk mengikuti subhat yang tidak jelas. Nah, itu kejahatan jiwa. Nah, kita mohon perlindungan dari kejahatan diri kita atau jiwa kita. A'udzubika min syarri nafsi. Nah, di dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu, Nabi selain mengajarkan kepada kita mohon perlindungan dari kejahatan atau keburukan diri kita, jiwa kita, juga Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa, minta supaya Allah memberikan kepada kita jiwa yang bersih. Nah, itu juga perlu diminta. Mohon perlindungan dari kejahatan jiwa kita, diri kita. Juga Nabi ngajarin kita supaya kita ini berdoa kepada Allah, memohon agar Allah memberikan kepada kita jiwa yang bersih. Nah, apa doanya yang biasa diajarkan Nabi? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini yang takwa. Wa zakkiha. Nah, dan bersihkanlah jiwaku ini. Wa anta khairu man zakkaha. Dan engkaulah sebaik-baik yang bisa membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Nah, engkaulah yang menguasainya dan memilikinya. Nah, ini doa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Minta supaya Allah membersihkan jiwa kita. Nah, jadi selain ini, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, sebaiknya juga kita berdoa dengan doa tadi ya. Kalau ini pagi, petang, mau tidur, kalau tadi itu kapan saja. Mari kita ulang ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hafal Bapak Ibu? Nah, saya ulangi ya, kita ulangi. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ulangi ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, sekali lagi biar hafal. Mudah-mudahan hafal saya yang ketiga ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, ini doa yang
diajarkan Nabi kepada para sahabat ya. Dan hadis ini sanadnya bagus ya, jayyid, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Ya, jadi selain ini juga sebaiknya kita berdoa dengan doa tadi. Karena orang yang bersih jiwanya pasti beruntung tadi. Dalam Al-Qur'an dikatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah, pasti beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Untuk bisa bersih juga harus kita minta pertolongan Allah Ta'ala, minta kepada Allah agar Allah membersihkan jiwa kita. Nah, itu yang dimaksud keburukan diri atau keburukan jiwa itu. Nah, karena ya jiwa yang buruk tentu akan lahir darinya keburukan-keburukan amal kita jadi jelek dan seterusnya. Itu. Yang kedua, yang kita mohon dalam zikir ini yang sekaligus doa adalah mohon perlindungan dari keburukan syaitan, Bapak Ibu. Nah, tadi wa min syarris syaitan wa syirkihi. Nah, mohon keburukan dari kejahatan atau keburukan syaitan dan bala tentaranya. Syaitan itu sifat, Bapak Ibu, kata para ulama. Syaitan itu adalah sifat. Makhluknya namanya iblis. Kan mungkin kita sering mendengar kata setan dan iblis ya. Apa sih bedanya? Apa persamaannya kan gitu? Iblis sama setan apa bedanya? Apa Bu, Pak, bedanya? Iblis sama setan yang panjenengan tahu? Nah, tadi iblis itu makhluk yang Allah ciptakan. Syaitan itu sifatnya. Nah, ada enggak manusia itu? Manusia adalah iblis, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau manusia syaitan ada enggak? Ada. Nah, itu. Dalam surah apa itu? Yang Al-Falaq atau An-Nas itu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu sifat syaitan dari jin dan manusia. Jadi jin punya sifat syaitan, manusia juga punya sifat syaitania. Jadi kalau kita bilang, "Wah, kamu itu," kalau kita bilang kamu kayak iblis, bisa nggak? Ya mungkin sifatnya seperti iblis sifatnya. Tapi kalau kamu iblis itu nggak bisa. Iblis itu makhluk, manusia itu makhluk. Tapi kalau kamu seperti iblis, berarti kamu setan gitu ya. Setan itu sifat. Nah, artinya apa? Iblis itu. Tadi iblis itu menurut keterangan para ulama itu adalah nama untuk makhluk yang Allah ciptakan. Dulu awalnya si iblis itu, Bu, Pak, menyembah Allah sama kayak malaikat. Iblis itu Allah ciptakan sama ya'budullah, menyembah Allah. Yang disuruh sujud oleh Allah siapa, Bu? Yang suruh sujud kepada Adam? Iblis. Nah, tapi aba wastakbaro. Tapi iblis itu enggan dan sombong. Nah, kata iblis itu sendiri secara bahasa artinya ablasa. Ablasa itu adalah putus asa. Gitu. Iblis itu makhluk Allah yang putus asa. Kenapa putus asa? Ya karena kesombongannya. Disuruh Allah dia tidak mau. Dia merasa sombong karena memang iblis diciptakan lebih awal. Sebelum manusia ada, iblis sudah ada. Gitu. Bahkan dulu kan ketika malaikat takut ya, kalau Allah mau menciptakan manusia khawatir nanti saling menumpahkan darah, karena dulu pernah ada gitu makhluk yang saling menumpahkan darah, kata malaikat kan. Nah, tapi kata Allah, ya Allah maha tahu.
Nah, dulu memang ada makhluk. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir ya ketika menjelaskan surah Al-Baqarah. Lalu ya memang perusak makhluk itu saling menumpahkan darah satu sama lain. Akhirnya dibasmi oleh si iblis itu atas perintah Allah Ta'ala. Berhasil ditumpas oleh iblis. Nah, lalu dia merasa sombong. Masa saya dulu yang menumpas makhluk yang kacau balau itu, yang dulu telah menempati bumi, dan saya berhasil, kok saya disuruh untuk sujud kepada Adam. Nah, kesombongannya di situ. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, akhirnya karena dia sombong, nah dia ya terputus dari kebaikan dan akhirnya dia putus asa. Dulu namanya juga bukan iblis awalnya, itu ada namanya. Kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir ya, ada namanya. Saya lupa ya, ada tuh di keterangannya. Lalu akhirnya karena dia putus asa, jadilah disebut iblis. Ablasa min rahmatillahi ta'ala. Karena dia udah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Nah, itu menurut keterangan dari ya banyak ulama bahasa dan ulama tafsir ya. Kemudian syaiton, nah itu adalah sifatnya Bapak Ibu dan Nyawa sekalian. Dia itu wasfun au sifatun laisa isman li syakhsin wahidin faqat. Dia itu sifat, bukan nama untuk seseorang, untuk satu makhluk bukan, tapi dia sifat. Nah, secara bahasa kata syaiton itu asal usulnya ada dua menurut keterangan para ahli bahasa. Yang pertama dari kata syatona. Syatona itu artinya ba'uda, jauh. Syaiton disebut syaiton karena libu'dihi anil haq wa an rahmatillahi ta'ala. Karena jauh dari kebenaran dan jauh dari rahmat Allah, makanya dia sifatnya disebut syaiton. Jadi yang tidak mau ikut kebenaran itu dia punya sifat syaiton. Karena libu'dihi anil haq tadi. Ada juga yang menjelaskan syaiton itu dari kata syato. Syato yasitu ya syaiton. Artinya ihtaroko wahalaka, terbakar dan binasa. Nah, jadi syaiton, orang yang punya sifat syaiton, dia akan terbakar dan binasa itu. Nah, di dalam zikir ini kita diajari oleh Nabi untuk memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan sifat syaiton, yaitu iblis tadi ya, dan para bala tentaranya. Kemudian yang ketiga, dalam zikir ini kita juga mohon perlindungan kepada Allah dari berbuat buruk tadi, an aktarifa ala nafsi su'an ya, berbuat buruk pada diri sendiri. Mungkinkah Bapak Ibu kita berbuat buruk pada diri sendiri? Mungkin. Kapan? Kapan seseorang dianggap berbuat buruk pada dirinya sendiri? Nah, pada saat kita Bapak Ibu melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan kita diazab oleh Allah Ta'ala, yang bisa menyebabkan kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah saat berarti kita sedang berbuat buruk pada diri sendiri. Itu ya. Ketika kita tadi melakukan sesuatu yang kita lakukan itu menyebabkan kita diazab oleh Allah, menyebabkan kita dilemparkan ke dalam neraka. Nah, itu artinya kita sedang berbuat buruk pada diri sendiri. Au ajurrahu ila muslim, yang keempat. Dan aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari menyeret keburukan itu kepada muslim ya, saudaraku muslim. Nah, ini 4 perkara yang darinya kita mohon perlindungan kepada Allah yang ada dalam zikir ini. Dan ini semuanya penting ya Bapak Ibu. Nah, maka saat kita berzikir dengan ini, kalau paham kan enak tuh. Kita betul-betul memahami ya.
Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal arda kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Paham Bu kita artinya? Nah, jadi kalau paham kita menghayati. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, lalu faedah penting dari hadis ini atau dari zikir ini Bapak Ibu. Nah, ketika kita ini kan zikir sekaligus doa ya. Zikir sekaligus doa. Coba kita perhatikan tadi di awal ya. Itu kita bertawassul ya. Bertawassul dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah yang sempurna. Nah, yang pertama apa tadi? Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Nah, itu kan sifat Allah. Allah itu punya sifat mengetahui. Ya, fatiros samawati wal ar. Ini juga sifat Allah, yaitu menciptakan. Yang ketiga, asyhadu alla ilaha illa anta, itu ya. Nah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini juga tawassul. Ya, tawassul kepada Allah. Nah, baru setelah kita bertawassul kepada Allah berdoa. Nah, ini artinya apa? Artinya kata saya Sa'id bin Wahab bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, kalau kita mau berdoa meminta kepada Allah, Bapak Ibu, berusahalah untuk senantiasa bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut namanya, kita sebut sifatnya, baru minta gitu. Nah, itu sesuai dengan yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 180. Apa kata Allah? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang baik itu. Dan setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Saya ulangi, setiap nama Allah itu pasti mengandung sifat. Jadi waktu kita berdoa dengan menyebut nama Allah, itu sekaligus kita menyebut sifatnya. Nah, Nabi mencontohkan dalam zikir ini, dicontohkan Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardh rabba kulli syai'in wa malikah, dan seterusnya. Itu tawassul. Kalau kita berdoa dengan cara seperti ini, berarti kita sudah mengamalkan perintah Allah yang ada dalam surah Al-A'raf ayat berapa tadi? 180. Nah, itu Bapak Ibu. Nama Allah itu ada berapa Bapak Ibu? 99. Sudah hafal? Sudah hafal semua? Hafal pas baca bareng-bareng gitu ya? Ya. Kalau sendirian sudah hafal? Kalau baca berarti belum hafal Bu ya. Nah, padahal kata Nabi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu punya 99 nama. Wa man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya dijamin masuk surga. Mau masuk surga Bapak Ibu? Hafal Asmaul Husna? Belum ya. Nah, gitu. Banyak sih pengajian di beberapa tempat itu sebelum pengajian melantunkan apa? Asmaul Husna bertahun-tahun. Terus kami tanya, Bu, sudah hafal belum? Belum. Ngapain itu dibaca? Biar hafal, tapi enggak hafal. Nah, penting juga memang menghafal itu, karena
Itu dasarnya, hafal. Baru kemudian apa? Memahaminya. Lalu berdoa dengan namanya sesuai perintah Allah tadi dalam surah Al-A'raf ayat 180. Kan kita kalau paham artinya lalu kita berdoa dengan namanya, kan jadi mantap tuh Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir, yang keempat tuh, yang dimaksud as-soha itu mengandung 4 pengertian ya, yang dijamin masuk surga. Hafal Asmaul Husna, paham maknanya, berdoa dengannya. Yang keempat, beramal. Ya, beribadah kepada Allah atau beramal dengan memenuhi tuntutan makna dari Asmaul Husna itu. Nah, orang yang begitu itu dijamin masuk surga. Apa maksudnya yang keempat tadi? Maksudnya Bu, Pak, ketika kita beramal, kita selalu ingat nama-nama Allah Ta'ala. Kalau kita ingat nama Allah dan kita meyakini, maka itu akan bisa mengendalikan diri kita. Contoh misalnya, di antara nama Allah itu adalah Al-Alim tadinya. Al-Alim. Alim itu apa tadi artinya? Maha mengetahui, yang gaib maupun yang nyata, kan? Orang kalau dia yakin, beriman, meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu maha mengetahui, ya, kira-kira Bapak Ibu, dia akan berbuat sesuka hatinya atau dia selalu mikir, aduh kalau saya melakukan ini Allah tahu nih? Dia pasti mikir, walaupun mungkin nggak ada orang yang lihat, sendirian dia di malam hari sendirian, nggak ada satupun makhluk lihat. Dia mau berbuat dosa karena dia ingat Allah itu Alim, namanya Allah maha mengetahui, meskipun orang semua tidur gak ada yang tahu. Nah misalnya ada tuh di TV para penjual hewan kurban kan tidur semua, HP-nya tergeletak. Ada orang datang, wah ini kesempatan untuk ngambilin HP mereka kan, malam-malam jam 2. Dia ambil tuh semua HP para penjual kambing itu. Alasannya apa? Ya karena pada tidur kan, aman saya ngambil HP mereka, bisa saya jual. Nah orang yang mengambil HP orang lain tanpa hak itu berarti dia ya sadar atau tidak kalau Allah maha mengetahui? Nah tidak sadar. Tapi kalau dia sadar, yakin Allah maha mengetahui, dia kira-kira melakukan itu atau tidak? Tidak. Nah, jadi orang yang as-soha tadi itu seperti itu. Setiap ibadahnya, amalnya senantiasa, nah tadi ingat sama nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian nama Allah itu kan banyak tadi ya, 99. Kalau kita ditanya, Bu, Pak, andai kata ada orang tanya, Bu, Pak Nun Sewu, berapa banyak doa yang panjenengan hafal? Bisa jawab enggak kira-kira kita? Yang kita hafal, yang doa yang sering jenengan baca deh di luar sholat misalnya. Pernah nggak jenengan ngitung? Saya hafal doa apa saja kan gitu? Nggak pernah ngitung ya? Nggak pernah ngitung. Tapi kalau dikira-kira bisa nggak? Kalau kita suruh ngitung sendiri, ini saya hafal. Banyak ya? Banyak. Nah, lalu dari sekian banyak doa yang kita hafal itu, yang sering sekali kita berdoa dengan doa-doa tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, apakah seluruh doa-doa yang kita hafal itu kita selalu bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat Allah atau tidak? Nah, itu pertanyaan lanjutan. Kalau kita jawab iya misalnya, ya contoh apa? Ini doa ini kan, zikir ini kan kita menyebut tawasul dengan nama Allah. Allahumma alimal ghaibi was sahadah fatiras samawati wal arda kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi dan seterusnya.
Itu kita sebut. Oke. Ada berapa tuh nama dan sifat Allah yang ada di sini? Bisa dihitung kan? Tadi Alim, Fatir, itu kan Rob. Nah itu berarti 3 tuh. Malik tadi 4. Nanti kita hitung lagi doa yang lain apa? Berapa? Apakah sudah dari seluruh doa yang kita hafal, apakah seluruh nama-nama Allah yang 99 itu kita pernah sebutkan seluruhnya dalam setiap doa kita? Jawabannya pasti tidak. Padahal dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah bilang fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu ada 99. Kapan kalau begitu pertanyaannya jenengan berdoa bertawasul dengan nama-nama Allah seluruhnya? Mungkin atau tidak selama hidup jenengan? Caranya gimana, Bu? Nah, kalau kita hitung tadi seluruh doa yang kita hafal nampaknya enggak 99 kita sebut namanya kan? Nah, Nabi, Bu, mengajarkan tuh ada ilmu yang diajarkan oleh Nabi agar perintah Allah dalam surah Al-A'raf ini itu kita amalkan, berdoa dengan nama-nama Allah semuanya. Bagaimana bunyinya? Nah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Jadi di antara doa Nabi itu Bapak Ibu, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwalaka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au istasarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Nah, ini Bu mencakup seluruh nama. As'aluka Allahumma, aku memohon kepada Allah, kepada Engkau ya Allah, bikulli ismin huwalaka, dengan seluruh nama yang itu adalah milikmu. Nah kan, dengan seluruh nama yang itu milikmu. Sammaita bihi nafsaka, yang dengan nama itu engkau namai dirimu. Au anzaltahu fi kitabika, atau engkau turunkan dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqika, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Nama yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Au istasarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka, atau yang engkau simpan di ilmu gaib yang ada di sisimu. Nah, kalau kita Bu, Pak, berdoa dengan menyebut ini dulu, kita sudah bertawasul dengan seluruh nama Allah. Dengan seluruh nama Allah. Kalau kita nggak baca ini nggak mungkin kita. Nah, Nabi ngajarin. Pernahkah Bapak Ibu berdoa dengan ini tadi? Belum ya? Nah, ini penting Bapak Ibu. Nabi ngajarin ini kepada sahabat. Bu, Pak, kalau kita berdoa dengan seluruh nama, ini kan seluruh nama, bahkan yang Allah simpan pun kita sebut. Sehingga para ulama katakan sebenarnya nama Allah itu lebih dari 99. Yang 99 itu yang Allah ajarin, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi. Tapi masih banyak nama Allah yang Allah simpan di ilmu gaib yang ada di sisinya, yang tidak diajarin ke kita. Sehingga sebenarnya nama Allah itu banyak, karena kata Nabi tadi, au istasartahu fi ilmil ghaibi indaka. Yuk kita lafalkan bareng-bareng ya. Ya, supaya ilmu ini sampai dan jadi amal. Mudah-mudahan bisa dicatat seluruhnya jadi amal. As'aluka Allahumma, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au
allamtahu ahadan min khalqika au istaktharta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Nah, udah itu. Saya ulangi ya, coba ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan catatannya, ada yang kelewat atau tidak. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Nah, saat itu terserah Bapak Ibu mau minta apa. Diulang ya. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka au sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Nah, itu. Coba ibu-ibu hasil catatannya gimana coba? 1, 2, 3. Masya Allah, ini ilmu agung Bapak Ibu ya. Kita betul-betul mengamalkan surah Al-A'raf ayat 190 tadi. Allah nyuruh kita tuh untuk berdoa dengan nama-nama Allah Ta'ala. Ketika kita mengucapkan ini berarti kita sudah berdoa dengan seluruh nama Allah. Dengan seluruh nama Allah. Nah, setiap doa awalnya dengan ini Bapak Ibu. Untuk tadi ya bentuk realisasi dari ketaatan kita kepada perintah Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180 tadi. Jadi ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya. Jadi apa Bu? Oh, artinya belum ya? As'aluka Allahumma, aku memohon kepada Engkau ya Allah, bi kulli ismin, dengan seluruh nama, huwa laka, yang dia adalah milikmu, yang dia adalah milikmu, sammaita bihi nafsaka, yang dengan nama itu engkau namai dirimu, yang dengan nama itu engkau namai dirimu, yang dengan nama itu engkau namai dirimu, au anzaltahu fi kitabika, atau dengan nama yang telah engkau turunkan dalam kitabmu, atau dengan nama yang telah engkau turunkan dalam kitabmu, au
alam tahu ahadan min khalqika, atau dengan nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, atau dengan nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Yang terakhir, au istasarta bihi, atau yang telah engkau simpan nama itu ya, fi ilmil ghaibi, di dalam ilmu gaib, indaka, yang ada di sisimu, yang ada di sisimu. Nah, ini Bapak Ibu dahsyat sekali ini ya. Tawasul dengan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala ternyata Nabi sudah ngajarin gitu. Tapi banyak kita belum tahu. Ibu-ibu sebelumnya sudah tahu belum ini? Belum. Ini menunjukkan kebanyakan kita belum tahu, padahal ini ilmu penting. Ya, Bapak Ibu dan sekalian. Ya, mudah-mudahan nanti jenengan bisa searching itu ya. Ya, tulisan Arabnya, karena kalau ada papan itu saya tulisin ya. Nanti supaya tambah mantap gitu. Oh, seperti ini apa teks Arabnya, lalu kemudian dihafalkan dan amalkanlah ya. Ini ilmu agung yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, tentu saja juga kepada kita selaku umatnya. Yaitu, jadi di antara kesimpulan penting Bapak Ibu dari zikir yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah berusahalah bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat Allah dalam setiap doa kita, karena di sini pun Nabi begitu mengajarkan tawasul dulu, baru kemudian minta perlindungan. Itu. Nah, lalu apa keutamaannya, kan gitu sekalian. Nah, tentu yang pertama keutamaan kalau kita mengamalkan ini Bapak Ibu, kita sudah mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, kalau kita betul-betul membacanya, hadir hati kita, paham maknanya, maka kita akan dilindungi oleh Allah dari kejahatan diri kita sendiri, dari kejahatan syaitan dan bala tentaranya. Dilindungi dari apa? Yang ketiga, dari berbuat buruk. Kalau tadi dari keburukan kejahatan diri, kalau ini berbuat buruk kepada diri sendiri. Yang ketiganya. Yang keempat, dilindungi oleh Allah dari menyeret keburukan itu kepada saudara kita sesama muslim. Nah, itu fadilah ya, keutamaan yang ada di dalam zikir ini kalau kita amalkan Bapak Ibu. Itu. Kemudian zikir berikutnya, kalau ini mungkin udah hafal insyaallah ya. Yang ke-12 nih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hafal aja Ibu-ibu? Coba enggak usah baca. Bismillah. Wa huwas samiul alim. Nah, hafal ya insyaallah ya. Artinya hafal, Bu? Nah, ini pertanyaan kedua tuh. Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah, zat yang la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak akan membahayakan apapun dengan namanya, fil ardi, baik di bumi, wala fis sama, maupun di langit, wa huwas samiul alim, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya Bu, Pak, kalau kita berzikir dengan zikir ini, kita akan aman dari segala bahaya, mara bahaya, baik yang datang dari atas maupun dari
bawah, baik berasal dari langit maupun dari bumi. Aman Bu, aman kita kalau kita membaca ini 3 kali salah samarrat fis sobah wal masa, di pagi hari dan di sore hari. Nah, dalilnya Bu, Mak, itu ada beberapa hadis ya, diantaranya hadis riwayat Abu Daud dari Abban bin Utsman. Dia mengatakan, aku mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala, kata Rasul, barang siapa yang mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim salah samaratin 3 kali, lam tusibhu faj'atu bala'in, ya, tidak akan terkena musibah secara tiba-tiba, tidak akan kena. Kalau dia bacanya di pagi hari, kata Nabi, dia tidak akan terkena faj'atu bala'in hatta yumsiya, sampai sore, aman tuh. Entah itu dipatuk ular, disengat kalajengking, disengat tawon, atau keseleo, batu, nginjak batu keseleo, atau diserempet orang. Itu kan yang di luar dugaan kita kan, yang bisa tidak datangnya tiba-tiba. Kalau kita ingin aman, nah, dari musibah yang datang tiba-tiba, Bapak Ibu, lakukanlah ini setiap pagi gitu. Setiap pagi, setiap sore. Nah, karena kita nggak ngerti gitu, musibah itu datangnya kapan. Yang jelas seringkali di luar dugaan kan, tahu-tahu kecelakaan, tahu-tahu kejatuhan sesuatu. Nah, kalau kita ingin Allah lindungi baik dari bahaya yang dari langit maupun dari bumi, maka zikir ini betul-betul penting. Itu keutamanya. Dia tidak akan tertimpa ya musibah yang datang tiba-tiba. Nah, tapi tadi ada batasnya. Kalau bacanya pagi sampai sore, berarti kalau sore nggak baca, malamnya bisa jadi. Oleh karenanya sorenya baca juga, supaya sampai pagi aman. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, keutamaan zikir ini. Jadi coba kalau kita tahu keutamaannya, kita semangat nggak untuk mengamalkan ini Bapak Ibu? Semangat. Kita tahu persis apa kata Nabi kalau kita membaca zikir ini. Dilindungi gitu. Nah, bisa jadi waktu jenengan mau mengalami kecelakaan, selamat. Bisa jadi karena zikir ini. Nah, kemarin saya habis menghadiri walimah urus di Sportorium UMY, mau pulang lewat ring road itu sama istri sama anak-anak. Di jalan ring road yang jalan ini sebenarnya jalan lambat itu ya, jalur lambat. Tapi tiba-tiba ada truk masuk, truk besar ke situ. Ya mungkin pas di lampu merah biar bisa di depan. Nah, itu saya hampir keserempet. Waduh, hampir jatuh itu. Tapi alhamdulillah selamat itu ya. Masya Allah, itu mana bawa anak-anak itu ya. Dan saya lagi buru-buru karena anak saya pengen pipis itu ya. Buru-buru supaya tidak ngompol gitu ya. Nah, itu hampir keserempet truk besar itu, truk panjang. Nah, bisa jadi Allah lindungi karena paginya zikir ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Kemudian itu tentang fadilahnya ya, fadilahnya. Yang terakhir Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, di antara zikir pagi petang ya yang diajarkan oleh Nabi, berarti di halaman berapa ini? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah,
Ini hafal insya Allah ya. Coba 1, 2, 3. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kata nabiyya itu bisa juga diganti rasula. Riwayatnya ada semua. Ya, ada 2 riwayat ada. Kalau menurut riwayat Imam Ahmad itu nabiyya. Tapi menurut riwayat Abu Daud ya itu rasula. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi juga sama seperti riwayat Imam Ahmad. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Oleh karenanya Bapak Ibu bisa nabiyya, bisa rasulah. Dua-duanya ada riwayatnya. Nah, apa artinya? Raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Robku. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridho Muhammad sebagai nabi atau rasulku. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu maknanya. Penjelasannya ya. Apa konsekuensi dari ucapan raditu billahi robba, Bapak Ibu? Aku ridho Allah sebagai Robku. Rob itu apa artinya tadi? Maha mengatur, maha pemelihara. Cermin bahwa kita itu ridho, gambaran bahwa kita itu ridho Allah sebagai Tuhan kita, sebagai yang mengatur hidup kita, maka apapun yang terjadi dengan kita, kita ridho. Kebaikan atau keburukan yang terjadi pada kita, kita ridho. Nah, itu gambaran kalau kita itu betul-betul memang ridho Allah sebagai Tuhan kita. Tapi kalau kita kena musibah enggak ridho, ya kita putus asa, kita marah, kita kecewa, kena musibah kita kecewa, bahkan marah, itu berarti tandanya kita belum ridho kalau Allah yang mengatur kita. Karena setiap kejadian itu diatur atau tidak oleh Allah, Bapak Ibu? Iya, diatur. Apapun yang terjadi itu berdasarkan peraturan dari Allah. Allah yang atur. Ini mengalami ini, yang ini mengalami seperti ini. Itu semua diatur oleh Allah Ta'ala. Tidak lepas dari irodatillah wa masyiatillah. Tidak pernah lepas dari keinginan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, kita diajarkan untuk ngucapin ini supaya kita ridho terus. Apapun yang terjadi, ridho. Karena Allah yang atur kita, gitu. Bahkan Nabi memberi tahu, ya, innallaha idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah itu kalau mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan uji itu mereka, kata Nabi. Paman rodiya, barang siapa ridho dengan ujian Allah, falahu ridho, Allah pun ridho sama dia. Tapi waman sakhito, barang siapa yang tidak ridho, marah dia, falahu suhtu, Allah pun marah. Itu. Jadi memang sikap terbaik itu udah ridho aja, dengan apapun yang terjadi ridho. Nah, itu gambaran kalau kita memang ridho dengan Allah sebagai Rabb kita. Raditu billahi robba. Nah, lalu ridho bahwa Islam itu sebagai agama kita, Bapak Ibu. Nah, artinya kita taat, tunduk kepada syariat Islam. Nah, kalau kita ridho Islam sebagai agama, maka apapun syariat Islam, aturan-aturan Islam kita ikuti, kita tunduk. Nah, itu gambaran kalau kita ridho dengan Islam sebagai agama. Nah, lalu yang ketiga tadi, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi atau rasulah. Nah, di antara konsekuensi kalau kita ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kita, konsekuensinya apa? Ngikuti nabi, gitu. Ngikuti apa yang diajarkan oleh nabi. Mutaba'atur rasul
wal amal bima syara'a, dan mengamalkan semua apa yang disyariatkan. Jadi kalau ada orang kok dia beramal tidak sesuai dengan syariat Nabi, berarti dia tidak ridho kalau Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Konsekuensinya kalau dia bilang raditu billahi raditu wa bi Muhammad dan Rasul atau Nabi, ya, maka semua apa yang dia lakukan, ya, itu mengikuti petunjuk Nabi, mengamalkan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dan kita tidak tidak punya beban gitu, tidak berat dada kita mengikuti semua apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Itu tanda kita ridho, ya, kepada Nabi sebagai Rasul Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita. Yaitu makna daripada zikir ini. Keutamaannya apa, Bapak Ibu? Keutamaannya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, kalau kita membaca zikir tadi ketika pagi dan sore hari, ya, ma min abdin muslimin yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi salasa marratin, tidaklah ada seorang hamba muslim mengucapkan ketika pagi dan sore hari 3 kali, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi atau rasulah, illa kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu yaumal qiyamah, kecuali Allah, ya, berhak untuk meridhoi dia kelak nanti pada hari kiamat. Jadi Allah ridho, Bu, sama kita. Kalau orang yang Allah ridhoi, kira-kira kita akan mendapatkan kesulitan atau tidak pada hari kiamat? Tidak, gitu. Artinya kalau hari kiamat nanti kita sering baca ini, Bapak Ibu, apalagi tadi konsekuensinya juga kita lakukan, aman, Bu, kita dari kengerian-kengerian yang ada pada hari kiamat. Karena pasti Allah akan meridhoi kita yang membaca ini 3 kali, ya, setiap pagi dan petang kelak nanti pada hari kiamat. Nah, sementara dalam hadis riwayat Abu Daud, nah, keutamanya apa? Wajabat lahul jannah, dia wajib mendapatkan sorga. Orang yang selalu berusaha membaca zikir ini 3 kali setiap pagi dan petang. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, ya, mudah-mudahan setelah kita bahas maknanya, keutamaannya, dan penjelasan para ulama tadi, ya, terkait dengan zikir ini, kita betul-betul bisa terdorong untuk menjaga zikir ini dan semangat mengamalkannya, gitu, ya. Jadi 3 zikir, ya, kita bahas. Apa yang pertama tadi? Apa yang pertama? Allahumma alimal ghaibi was syahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa sirkih wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Yang kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang ketiga, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya atau rasulah. Apa keutamanya kalau kita berzikir dengan ini tadi yang terakhir? Allah akan ridho pada kita hari kiamat, atau kita wajib dapat surga. Apa keutamaan kalau kita selalu membaca 3 kali pagi petang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un tadi? Dia tidak akan tertimpa musibah yang datangnya tiba-tiba. Terakhir, bagaimana tuh caranya supaya kita berdoa, bertawasul dengan seluruh nama Allah? Gimana tadi? As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika
au istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Insyaallah apa nggih? Insyaallah diamalkan. Oke, baik, sementara ini terima kasih atas perhatiannya. Nah, sebelum diakhiri, waktu saya kembalikan ke Bu Hesti, barangkali ada yang mau tanya. Monggo, Bu Hesti.